Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, baru rujuk dengan Alexander Muhammad Asad, suami keduanya, selebgram Clara Sinta harus menghadapi ujian yang tak kalah berat berseteru di ranah hukum dengan mantan suaminya Denny Gustaf. Perceraian Clara dan Denny yang disahkan pada 14 Juni 2022 ternyata masih menyimpan bara. Setelah 3 tahun, mendadak Denny menggugat harta gono gini pada Clara yang jumlahnya mencapai 13 miliar. Padahal saat proses cerai dulu, Denny selaku tergugat tak pernah menghadiri sidang cerai hingga putusan cerai dilakukan secara fair stake. Artinya saat itu Denny seolah tak peduli harta yang didapat selama pernikahan jatuh pada Clara. Clara pun sempat menganggap Denny menyerahkan seluruh harta gono gini itu kepadanya karena di antara mereka ada seorang anak buah hati yang harus dirawat dan disekolahkan hingga mandiri. Lantas kenapa baru sekarang Denny menggugat harta gono gini pada Clara? Jadi hari ini saya mewakili klien kami, Denny Gustaf, telah melakukan pendaftaran gugatan pembagian harta bersama terkait harta yang didapatkan sebelumnya pada pernikahan dari klien kami, Denny Gustaf. Kita cerai kan 2022. Jadi terus terang memang waktu itu saya harta ini saya titipkan semua ke dia gitu ya, untuk saya titipkan buat anak kita gitu. Nah, sejak jalan 3 tahun kenapa saya gugat itu karena ya ada yang mesti saya selamatkan itu. Sekitar 13 mungkin ya. 13 miliar. 13 M. Drama pernikahan toksik Clara Sinta dengan Denny Gustaf akhirnya terungkap. Banyak yang belum tahu Clara menikah muda di usia 19 tahun. Sementara Denny adalah duda berusia 49 tahun atau 30 tahun lebih tua dari selebgram bernama asli Elizabeth Clara Sinta Aritonang itu. Entah kenapa Clara yang saat itu belum terkenal kepincut pada cowok ABG atau angkatan babe gue yang berprofesi sebagai eksportir ikan. Diduga Clara terobsesi diratukan suami tajir, namun tak mau mengekspos suaminya itu di media sosial. Bahkan terindikasi Clara berusaha menyembunyikan anak semata wayangnya dari publik karena bocah laki-laki itu tak pernah ditampilkan Clara di media sosial. Setahun setelah cerai dari Denny dan mendapatkan harta belasan miliar, Clara baru memposting foto anaknya. Hal itulah yang membuat Denny yakin putranya tidak diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Clara. Tengok saja sekarang, jika ibu-ibu lain getol memposting foto bersama anak di media sosial, beranda Instagram Clara justru dipenuhi oleh beragam gaya flexing Clara. Lalu benarkah Denny juga menggugat hak asuh anak dari Clara ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Saya kenal Clara itu masih kuliah. Jadi mungkin 19 tahun kayak waktu itu. Nah, perbedaan umur juga jauh, saya 30 tahun perbedaan saya sama Clara gitu. Sekarang saya 60. Jadi kita selama 4 tahun itu setelah cerai kalau nggak salah, dia baru mengakui anak dulu. Kalau dulu waktu dari mulai nikah sampai kita cerai itu, saya sama anak saya nggak pernah di-expose. Kalau jalan di mall aja saya tuh selalu di belakang di depan. Iya betul, saya gugat hak asuh ini. Habis ini. Kemunculan Denny Gustaf di tengah gonjang-ganjing pernikahan kedua Clara Sinta dengan Alexander Muhammad Asad mencuatkan tudingan pansos pada Denny. Diduga Clara malu tingkat dewa karena satu Indonesia akhirnya tahu kalau dirinya pernah memadu kasih dengan suami yang 30 tahun lebih tua. Nampak jelas Clara justru lebih senang dikaitkan dengan Asad, suami keduanya yang lebih tajir dari Denny. Demi Asad, Clara yang dituding Denny sebagai istri yang suka mendominasi suami, rela minta maaf selama 1 jam penuh agar diterima kembali oleh Asad. Clara juga berjanji akan menghapus foto mantan, seperti Asad menghapus semua foto wanita dari masa lalunya, termasuk Angela Lee, mantan istrinya. Tapi benarkah foto mantan Clara yang bikin Asad terbakar api cemburu adalah foto Denny atau foto pria lain yang menjadi mantan terindah Clara? Kalau mau yang off the record, Siap
Dia adalah sosok laki-laki yang kalau aku punya anak-anak nih harusnya contohnya kayak papanya gitu. Jadi komplit di dia. Sedikit banyaknya kita sudah mengetahui sifat-sifat aslinya. Dalam dirinya ya pastinya banyak kebaikan-kebaikan yang membuat saya juga banyak berubah. Karena saya juga kan nggak baik-baik amat sebenarnya. Kini Clara dan Asad seolah ingin membuktikan pernikahan mereka bisa melewati 100 hari. Clara pun getol mengkampanyekan pentingnya ridho suami kepada istrinya. Clara yang dijuluki Ratu Ridho Suami seolah ingin membuktikan bahwa ridho suami adalah salah satu pintu surga bagi seorang istri. Kamu tuh risih gak sih aku tanyain ridho di setiap saat? Enggak lah, sebagai suami aku seneng karena aku merasa dihargai oleh istri. Benar. Iya benar. Ridho itu kan bukan hanya tentang sekedar iya atau enggak, tapi itu kan tentang izin, doa, dan berkah dari kamu kan? Benar. Masalah kemarin, aku minta maaf ya sama kamu. Enggak, bukan kamu, kita sama-sama. Perbaikin diri ya. Kemenangan pengusaha skincare Reza Gladys atas Nikita Mirzani menginspirasi sejumlah pengusaha skincare lainnya untuk habis-habisan melawan komplotan pemeras berkedok review skincare yang diduga didalangi oleh komplotan Nikita Mirzani seperti Dr. Oki Pratama dan Doktif Samira Faranas. Dr. Oki dan Doktif Samira bahkan sudah ditasbihkan sebagai terlapor oleh Polres Kota Bandung atas laporan pengusaha skincare Henny Sagara. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan pada Maret 2025 itu sudah naik sidik. Pihak Polres Kota Bandung mengkonfirmasi hanya tinggal menunggu waktu bila mana terlapor Oki dan Doktif Samira naik status menjadi tersangka. Lalu benarkah Dr. Richard Lee juga dilaporkan Henny Sagara? Ini dari penyelidikan. Ya sudah ada permulaan bukti yang cukup. Saat ini kita melakukan penyidikan. Dan nanti dalam penyidik akan menyampaikan hasil daripada sidang perkaranya. Nanti akan baru kita tentukan siapa yang akan ditersangka dan kasus apa. Yang berikutnya dari saksi-saksi ini ada 2 saksi yang memang kebetulan seorang artis ya, 2 orang artis ini yaitu Dr. O dan saudari Dr. S ya, Richard Lee ya. Richard ini dari saat ini tidak mengonfirmasi kepada kita, tetapi kalau untuk yang Oki ini kooperatif yang bersangkutan. Untuk Richard Lee akan ada pemanggilan lagi Pak? Ya tentu saja kita ada ini ya, ada beberapa kewenangan kita, yaitu ada prosedur untuk pemanggilan pertama, ya seperti pemanggilan kedua, dan yang ketiga adalah pemanggilan sekaligus upaya paksa kepada masyarakat. Di sisi lain, perseteruan Reza Gladys dan Nikita Mirzani pun memasuki babak baru. Reza siap melaporkan balik Niki atas dugaan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan 4 miliar. Aku udah serahin ke lawyer kita, pengacara supaya kita kita bagi-bagi tugas, biar kita tugas, bisa betul. fokus berkreasi kembali. Betul. Tidak hanya di pihak Nikita Mirzani, kedua belah pihak semuanya move on dari semua masalahnya, ya udah selesai. Ya dibuktikan saja dan aku berani gitu. Terakhir sebelum dia berangkat ke China, dia memang akan melaporkan mengenai pasal 55-nya, keterlibatan orang lain di dalam kasus ini gitu. Tapi kalau terhadap diri terpidana NM dia udah nggak mau cerita. Kamu tanya ke kantor pajak dong. Sekarang aja tanya, adakah namanya Fitri Salhuteru ini berhutang pajak? Saya itu pembayar pajak yang tertib. Nah buat saya sebagai pengusaha, kalau kita tidak bayar pajak itu nggak untung.